Selamat pagi, saudara-saudara jemaat CB3 yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Ya, saya sungguh berharap kita semua baik, sehat, dan tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan meneruskan belajar mengenai ibadah. Ya, kita masih ingat apa yang Daud nasihatkan kepada Salomo supaya mengenal Allah dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Yaitu dari 1 Tawarikh 28 ayat ke-9. Nah, pagi hari ini kita akan mencoba belajar untuk menjawab mengapa Allah mengindahkan korban Habel. Dan sebaliknya, mengapa Allah tidak mengindahkan korban Kain. Nah, tapi sambil nanti kita belajar menjawab pertanyaan itu, saya punya satu pertanyaan lagi sebagai pembuka. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Ya, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Kalau kita ditanya dengan apa kita beribadah kepada Tuhan, kita sudah belajar bahwa kita beribadah kepada Tuhan dengan seluruh hidup kita. Dengan pekerjaan kita, dengan hidup kita, dengan kesibukan, aktivitas, dengan karir, dengan semua itulah kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi bagaimana, saudara? Ya, caranya. Cara apa yang paling pokok kalau kita katakan bahwa saya beribadah kepada Tuhan? Caranya adalah dengan menyembah Dia. Ya, itulah cara bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, yaitu dengan menyembah Tuhan. Saya membaca satu artikel, ya artikel rohani. Ini terjadi kira-kira tahun 90-an katanya ya, apa yang ditulis di situ. Di satu gereja di Inggris, ya namanya Gereja Soul Survivor, ya di Watford, Inggris. Nah, rupanya ini gereja yang banyak mempunyai musisi. Jadi band rohani mereka, ya praise and worship maksud saya. Praise and worship mereka itu luar biasa bagus. Banyak dari lagu-lagu mereka itu cukup mendunia. Ya, mungkin saudara kenal nama Matt Redman, ya Matt Redman, 10,000 Reasons. Nah itu dari gereja itu. Jadi ini gereja yang baik sekali di dalam hal praise and worship. Nah tapi pada suatu saat, gembalanya merasa ada sesuatu yang salah. Ya sepertinya ada sesuatu yang kurang gitu. Nah jadi gembala ini akhirnya memutuskan satu langkah yang cukup berani. Dia menyingkirkan semua alat musik, menyingkirkan semua sound system. Ya, tidak ada alat musik, tidak ada sound system, bahkan tidak ada WL katanya. Dan dia mendorong jemaat untuk menyembah Tuhan dari hati mereka, dengan suara mereka, dengan satu totalitas. Ya, dia mendorong. Jadi jemaat berkumpul hanya ada mereka dengan hatinya dan dengan Alkitab. Ya. Nah, tentu saja awalnya ini terasa gamang sekali, ya, karena tiba-tiba semua senyap. Ya. Jadi rupanya yang menjadi tujuan dari gembala ini adalah supaya jemaat datang menyembah Tuhan bukan karena mengikuti alunan musik, bukan demi menikmati, ya, tetapi demi memberi kepada Tuhan. Ya, bukan dengan sikap seperti orang datang ke satu konser, ya untuk menonton, ya musik yang indah, yang enak di telinga, ya suara-suara yang profesional itu sudah standar industri musik, ya yang mendunia. Bukan demi itu, tapi datang demi memberikan sesuatu kepada Tuhan. Nah, memang akhirnya setelah melewati masa-masa yang kaku, yang gampang, akhirnya mereka menemukan ya hakikat dari penyembahan. Jadi seperti ada satu angin segar, ya satu posisi yang baru, di mana mereka menyembah Tuhan sungguh-sungguh dari hati dan dengan segenap jiwa, segenap kekuatan. Ya, nah tentu saja akhirnya berangsur-angsur alat musik itu kembali. Tapi dari situlah lalu muncul, diciptakan satu lagu, The Heart of Worship. Ya, mungkin kita semua tahu, ya kita pernah menyanyikan, saya ingat lagu itu muncul di latar belakangi dengan kejadian itu, saudara.
Ya, jadi apa yang kita bisa pelajari di sini? Kita belajar bahwa menyembah Tuhan berarti kita memberi, ya, memberi pengagungan, memberi pemuliaan, memberi apa yang layak bagi Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena siapa Tuhan itu. Karena semua karakteristik yang menempel, atribut-atribut yang menempel pada pribadi Tuhan. Karena pekerjaannya bagi kita. Karena hatinya yang ditujukan bagi kita. Ya, untuk siapa Tuhan itu, itulah kita menyembah. Jadi arahnya memberi, saudara. Ya, kita memberi kepada Tuhan apa yang layak Dia terima. Itu menyembah. Nah, tentu saja kita belajar bahwa menyembah tidak dibatasi dalam konteks praise and worship saja. Ya, tapi ini juga keseluruhan. Bagaimana ibadah kita yang adalah hidup kita ini menyembah Tuhan. Nah, saya percaya bahwa ini penting sekali menjadi sikap yang mendasar bagi kita semua. Karena jika kita melupakan ini, maka yang terjadi adalah kita menggeser fokus, saudara. Artinya bisa jadi kita lalu mulai menurunkan fokus itu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada diri kita sendiri, kepada manusia. Kita jadi lebih suka mendapatkan apa yang Tuhan bisa berikan bagi kita. Padahal yang terutama adalah kita menyembah Dia, memberikan apa yang layak bagi Tuhan. Jadi kalau kita berfokus hanya kepada manusia, kita hanya selalu memikirkan aku, saya, diriku. Apa yang Tuhan lakukan bagi saya, apa yang bisa saya terima dari Tuhan. Ya, arahnya kebalik. Nah, saya tidak katakan bahwa itu salah. Itu benar karena Tuhan sedia untuk mencurahkan anugerahnya bagi anak-anaknya. Ya, amin. Tetapi maksud saya adalah apa yang utama kita jadikan nomor satu. Jelas yang utama sebagai ciptaan adalah kita menyembah kepada pencipta kita. Ya, itu maksud saya. Itu yang utama, itu yang nomor satu. Jadi kalau kita menelusuri, ya, kita mencari lebih dalam, mengapa kita mengenal Tuhan? Mengapa Tuhan memanggil kita? Ya, mengapa kita harus menjadi satu bangsa yang kudus? Ya, umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Dikatakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Nah, setelah kita memberitakan dan banyak orang datang kepada Tuhan, akhirnya apa, saudara, ujung-ujungnya? Kita datang untuk menyembah Tuhan. Segala orang yang menerima berita Injil, masuk di dalam hadirat Allah, memperoleh hidup yang kekal, itu pada akhirnya adalah menyembah Tuhan. Ya, jadi itu panggilan yang ultimate, ya, untuk semua orang yang dipanggil, yang menerima pemberitaan Injil, untuk pada akhirnya menyembah Tuhan. Ya. Nah, saudara, manusia pertama kali, ya, secara ritual, secara bentuk menyembah Tuhan di Alkitab itu ditulis pada kejadian Kain dan Habel. Ya, itu pertama kalinya dicatat. Tapi saya yakin bahwa mereka diajar untuk menyembah, untuk beribadah kepada Tuhan itu sejak Adam dan Hawa. Ya, orang tuanya yang ngajarin. Tapi dicatatnya itu ada di Kejadian 4. Nah, saudara, di situ dicatat pertama kali, ya, bagaimana Kain dan Habil mempersembahkan korban. Nah, tetapi ironisnya, justru di dalam peristiwa itulah juga pertama kali dicatat mengenai satu tragedi, yaitu pembunuhan. Ya, sang kakak membunuh adiknya sendiri. Jadi sesuatu ironis, saudara. Ya, saya akan bacakan dari Kejadian pasal yang keempat, ayat 1-8. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya, ini tragis, saudara. Apalagi kalau kita teliti, pembunuhan ini sama sekali bukan disebabkan karena adanya permusuhan antara Habel dengan Kain. Habel tidak melakukan apapun yang salah yang ditujukan kepada Kain kakaknya. Dan saya yakin kalau Kain ditanya, apakah Habel berbuat sesuatu yang menyalahi engkau? Kain juga akan menjawab tidak. Jadi saudara perhatikan bahwa pembunuhan ini dilatar belakangi oleh ibadah mereka kepada Tuhan. Ya, bukan karena satu perbuatan yang menyalahi satu kepada yang lain. Tetapi karena ibadah mereka kepada Tuhan, dan di situ Tuhan tidak mengindahkan korbannya Kain. Ya, ironis. Jadi sebenarnya saudara, bisa dikatakan kalau kita teliti, sumber ketidakpuasan Kain itu ditujukannya kepada Tuhan pada waktu dia beribadah. Dari situlah ya muncul rasa iri, rasa dengki. Jadi sebenarnya asasinya itu ditujukannya kepada Tuhan, kepada Allah sendiri. Ya. Jadi ini menunjukkan, saudara, betapa dalamnya manusia jatuh di dalam dosa. Ini baru angkatan pertama, ya, sejak Adam dan Hawa jatuh, ini adalah angkatan berikutnya. Tetapi itu dosa yang menjadi tragedi. Itulah pertama kalinya bagaimana hidup itu dihentikan. Ya, tubuh yang hidup dihentikan, ya dibunuh, ya dipukul sampai mati, saudara. Digambarkan bahwa Tuhan mengatakan darah Habel itu berteriak dari tanah. Ya, kehidupan itu keluar dari fisik, dari raga. Dan fisiknya akhirnya menjadi raga yang mati. Itu pertama kalinya. Jadi kadang-kadang kita sulit ya membayangkan bagaimana, karena Alkitab mencatat dengan flash ya, dengan singkat gitu. Ya, kita hanya bisa membaca, memperkirakan, menduga-duga ya yang terjadi di tengah-tengahnya dari kalimat-kalimat di dalam Alkitab itu. Tapi saya yakin ini adalah tragedi yang besar. Nah, tetapi lalu hal berikutnya, saya belajar bahwa ini juga menunjukkan betapa seriusnya Allah merespon penyembahan dari manusia. Allah sangat serius di sini. Dan kita tahu bahwa Allah tidak membiarkan manusia itu menebak-nebak. Bagaimana sebenarnya saya harus menyembah Dia? Bagaimana saya harus beribadah kepada Tuhan? Tidak, saudara. Allah memperkatakan itu dengan jelas. Yaitu bahwa Allah melihat hati. Ya, itu yang utama. Jadi dengan kata lain, Allah menolak ibadah yang lahiriah. Ya, itulah sebabnya Yesus mengatakan ya di Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Itu fakta yang tidak Tuhan sukai. Itu yang menjadi alasan satu ibadah, satu penyembahan tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, mengapa persembahan Kain ditolak? Ya, itu pertanyaannya. Bukan karena salah jenis. Ya, mungkin saudara pernah mendengar ada satu jawaban, ya karena Habel mempersembahkan dari daging, ada darah katanya. Ya, Kain tidak mengandung daging, tidak mengandung darah. Ya, bukan saudara. Ya, karena di dalam imamat pun
ada digambarkan bahwa korban itu berupa tepung. Ya, ada berupa grain, berupa biji-bijian. Jadi bukan masalah barangnya salah, bukan. Ya. Tetapi kita bisa baca ya di ayat-ayat selanjutnya yang membuktikan pada waktu Tuhan mengatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi bisa dikatakan bahwa Kain mempersembahkan korban itu, dan pada saat itu dosa sudah mengintip di depan pintu hatinya. Nah, mungkin saudara katakan itu kan sesudah dia marah. Ya, Tuhan mengatakan hal itu. Persis saudara. Tapi sebenarnya itu memang membuktikan hal itu. Ya. Maksud saya adalah pada waktu Kain mempersembahkan korban itu, di dalam hatinya sudah ada satu tuntutan. Ya, itu maksud saya. Sudah ada satu yang mengatakan harus seperti ini. Ada tuntutan, saudara. Ya, itulah sebabnya Tuhan mengatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya. Nah, maksud saya begini. Bayangkan seorang karyawan ya dengan atasannya, dengan bosnya. Nah, karyawan ini sudah mengerjakan pekerjaannya dan dia berikan hasilnya, ya satu reportnya untuk dievaluasi oleh bosnya. Nah, saudara, pada waktu bosnya ini katakan ini tidak baik, saya tolak. Ya, saya tidak terima hasil pekerjaan seperti ini. Lalu dia marah. Ya, saudara coba kita renungkan, mengapa orang ini marah? Apa yang membuat dia marah? Ya, apalagi waktu dia melihat temannya menyetorkan hasil pekerjaannya dan diterima dan malah dipuji, dia marah. Ya, dia dengki, dia iri. Saudara, jawabannya adalah karena dia punya satu tuntutan. Ya, dia sudah punya semacam pengharapan boleh dibilang bahwa saya kerjakan, saya berikan hasilnya harus diterima. Ya, sudah ada satu tuntutan di sini kepada bosnya sebenarnya. Ya. Jadi dengan kata lain, dia sudah punya satu pendapat, ya, satu predisposisi lah boleh dibilang, ya, satu pendapat gitu. Nah, perbuatan Kain membunuh adiknya ini sampai menghilangkan nyawa adiknya, ini sebenarnya membuktikan betapa besarnya tuntutan dia kepada Tuhan. Dengan kata lain dia katakan, Tuhan tidak seharusnya menolak persembahan saya. Harusnya diterima. Ya, itulah sebabnya Tuhan katakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Itu bahkan terjadi menjadi sikap hatinya pada waktu dia mempersembahkan. Bahkan mungkin sebelum dia mempersembahkan. Ya. Nah, itulah sebabnya di dalam 1 Yohanes 3 dikatakan, itulah sebabnya Yohanes mengatakan sebab segala perbuatan Kain itu jahat. Ya, segala perbuatannya jahat. Dari awal memang dosa sudah mengintip di dalam hatinya. Dari awal memang dia sudah menuntut kepada Tuhan di dalam ibadahnya. Nah, jadi saudara, mengapa persembahan Habel diterima? Ya, ini pertanyaan berikutnya. Nah, akhirnya jawabannya muncul justru di Perjanjian Baru. Ya, di Ibrani 11 ayat keempat. Karena Habel memberikan persembahannya dengan iman. Ya, Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi saudara perhatikan, yang membuat korban itu lebih baik karena dia mempersembahkannya dengan iman. Bukan kualitas korban itu sendiri lebih baik, bukan. Tapi cara dia mempersembahkan korbannya dengan iman. Ya. Nah, jadi kita harus kejar. Bagaimana kita menggambarkan iman itu, saudara? Apa iman itu? Sehingga ini begitu penting, sehingga korban Habel diindahkan oleh Tuhan. Nah, memang di Ibrani 11 dijelaskan. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi bagaimana penjelasannya? Ya. Nah, saudara, penjelasannya memang kita harus melihat terus di Ibrani pasal yang ke-11 ini. Karena di situ digambarkan banyak contoh-contoh dari saksi-saksi iman. Ya. Jadi setelah Habel digambarkan bahwa Allah berkenan, ya, karena dia mempersembahkan dengan iman,
Kemudian selanjutnya dikatakan mengenai seorang tokoh yang namanya Henokh. Ya, ayat kelima, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, berkenan kepada Allah. Nah, kemudian mengenai Nuh. Jadi Habel dan Henokh, ya, kata yang menonjol di situ adalah berkenan, ya, diperkenan oleh Allah. Dan Nuh dikatakan karena dia taat. Mengenai Abraham juga dikatakan karena dia taat. Ya, mengenai Nuh di ayat ke-7 dan mengenai Abraham di ayat ke-8. Lalu mengenai Ishak, saudara. Ya, Ishak dikatakan di ayat yang ke-20. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ya. Mengenai Ishak dikatakan dia memandang jauh ke depan. Lalu berikutnya Yakub, ya, ayat 21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Jadi mengenai Yakub, dikatakan dia menyembah, ya, sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Lalu berikutnya adalah Yusuf, ya, ada di ayat ke-22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Jadi ini hampir sama, memandang jauh ke depan, hampir sama seperti Ishak. Dia memandang, dia percaya, dia melihat di dalam masa yang masih jauh, tetapi bahwa itu akan terjadi dilakukan oleh Tuhan. Walaupun di dalam hidupnya dia tidak mengalami. Itulah sebabnya Yusuf memberi pesan mengenai tulang-tulangnya. Jangan ditinggal di sini, katanya. Nanti waktu kamu keluar, bawa dan kuburkan di situ. Ya, sudah ada tempatnya. Jadi dengan kata lain, Yusuf sudah melihat peristiwa Eksodus, ya, peristiwa keluaran. Nah, kemudian dikatakan juga mengenai orang tua Musa. Dikatakan apa? Dia tidak takut akan perintah raja. Ya, ayat 23. Dan yang terakhir yang akan saya ambil adalah mengenai Musa. Yaitu dari ayat 24 sampai 27. Dikatakan apa? Musa bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya. Nah, saudara, apa? Jadi apa iman itu? Sekaligus saya mendorong kita semua dari tokoh-tokoh ini, marilah kita lakukan 3 hal yang berarti iman kita. Ya. Yang pertama, tunduk pada agendanya Allah. Ya, ini penting sekali, saudara. Tunduk pada agendanya Allah. Ini digambarkan melalui 2 tokoh, Habel dan Henokh. Yaitu mereka hanya ingin diperkenan Allah. Ya, hanya ingin diperkenan. Itu satu-satunya tujuan. Itulah hati yang menyembah, saudara. Ya, proskuneo di dalam bahasa Yunani. Jadi menyembah, ya, ingin berkenan, tidak menuntut, tidak punya satu asumsi, tidak punya tuntutan, tapi hanya ingin memberikan kepada Tuhan dan mengatakan agenda Tuhan itu yang penting. Agenda saya tidak penting. Karena apa, saudara? Terus terang kita manusia itu penuh dengan agenda. Maksudnya agenda boleh disamakan dengan tuntutan. Saudara, sebenarnya kita sering menuntut kepada Tuhan, walaupun tidak disadari. Ya, tuntutan itu ada mengendap di dalam hati kita. Kalau kita punya konsep yang salah mengenai ibadah, kalau kita tidak memahami dasar apa sesungguhnya bahwa kita menyembah Tuhan, maka yang terletak di hati kita adalah tuntutan kepada Tuhan. Pada hakikatnya itu sama seperti Kain, saudara. Dan itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Kadang-kadang itu karena pengertian kita. Kadang-kadang itu karena menurut kita ini yang benar. Ini yang saya dapatkan. Ini yang Tuhan janjikan. Ini yang Tuhan seharusnya lakukan. Itu masalah, saudara. Ya, itu berarti kita tidak tunduk pada agendanya Tuhan. Tapi sebenarnya kita harus kosong. Ya, sama seperti Yesus juga mengosongkan dirinya, terlebih kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita, saudara, sehingga kita menuntut kepada Tuhan? Walaupun kita
katakan atas nama itu janji Tuhan. Tapi kadang-kadang itu menurut kita janji Tuhan. Ya. Jadi hati-hati. Hal yang pertama yang saya ingin dorong adalah kita tunduk pada agendanya Tuhan. Itu yang dicontohkan oleh mereka semua. Ya, tanpa ada tuntutan, saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah mencari perkenan Allah. Ya, jadi yang pertama tunduk pada agendanya Allah. Dan yang kedua, kita mencari apa yang berkenan bagi Allah. Sehingga akibatnya, kita tidak protes kepada Tuhan. Kita tidak menuntut. Dan pada waktu kita melihat ke kanan ke kiri, kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita tidak iri. Ya, tidak dengki. Kita tidak membandingkan. Mengapa dia begini dan saya begini? Mengapa Tuhan lakukan ini kepada dia, tapi Tuhan tidak lakukan kepada saya? Ya, tidak membandingkan. Kita hanya ingin mencari tahu apa yang menyenangkan bagi Allah. Itu satu-satunya tujuan. Ya, itu yang paling penting di dalam kita menyembah Tuhan. Apa yang menyenangkan Allah? Ya, kita tidak mencari perkenan manusia, tetapi perkenan Allah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu taat. Ya, ini penting sekali, taat. Jadi walaupun situasi dan kondisi tidak mendukung, ya kita melihat contohnya adalah Nuh. Pada waktu Tuhan menyuruh dia membangun bahtera. Kita semua tahu latar belakangnya. Pada waktu itu belum pernah turun hujan. Ya, pada waktu itu bahkan mereka, saya bayangkan, aneh sekali membangun sesuatu benda dari kayu yang begitu besar di daratan. Ya, jadi dia menerima banyak cemooh. Itu pengalaman pertama, dia tidak punya ide sama sekali apa yang akan terjadi bagi Nuh. Tapi dia taat, dia lakukan. Ya, sekian lamanya dia membangun bahtera. Dan hal yang sama juga terjadi dengan Abraham. Ya, berapa kali Allah menguji imannya. Ya, dia mulai dari keadaan yang boleh dibilang tidak ada harapan. Ya, pada waktu melihat dirinya sudah tua, istrinya sudah tua, bagaimana mungkin bisa menjadi bangsa yang besar? Tetapi dia berjalan sebagai orang asing. Ya, taat artinya. Jadi bertindak dan ada perbuatan nyata. Ya, ketaatan, percaya, iman, itu bukan sekedar saya setuju secara mental. Ya memang benar. Janji Allah adalah benar, pasti benar. Hanya setuju di dalam benak kita. Ya, tetapi ada satu perbuatan yang nyata, ada ketaatan yang kelihatan. Ya, itu penting sekali. Jadi kesimpulannya, saudara, kita menyembah Allah itu berdasarkan pada kedaulatannya. Bahwa Dia Maha Kuasa dan bahwa kita manusia ciptaan. Ya, itu kesimpulan dari bagaimana kita menyembah Allah. Amin, saudara. Jadi mari kita lakukan 3 hal tadi. Ya, tunduk pada agendanya Allah, selalu mencari perkenan dari Allah, dan bertindak taat walaupun situasi dan kondisi tidak mendukung. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami seluruh jemaat-Mu terus belajar menyembah dengan hidup kami untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Untuk hanya mencari perkenan dari Engkau. Kalaupun kami punya pengetahuan, kalaupun kami belajar dan tahu ini dan itu, tapi biarlah apa yang kami ketahui tidak menjadi tuntutan kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena justru iman yang diperlihatkan oleh para saksi-saksi-Mu ini adalah satu iman yang taat, adalah satu percaya yang tunduk, adalah satu keyakinan yang pasrah kepada Tuhan. Walaupun itu tidak mereka terima di dalam hidup mereka. Bahkan firman-Mu mengatakan, mereka tidak menerima apa yang dijanjikan, mereka hanya melambai-lambai dari jauh. Biarlah kami semua belajar ya Tuhan. Kami tidak menuntut kepada Engkau, tetapi kami percaya Tuhan inilah penyembahan kami. Biar kami bukan hanya secara gestur menyembah dan sujud di hadapan-Mu,
tapi dari hati kami, dari pikiran kami, dari mulut bibir kami bersujud kepada Engkau, Allah. Dan kami memberikan segala yang layak bagi Engkau ya Tuhan. Keagungan-Mu, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu. Bahkan kami teringat pada tua-tua di dalam kitab Wahyu yang melemparkan mahkota mereka dan menyembah Engkau dengan segenap hati. Biarlah kami menjadi jemaat yang berkenan. Biarlah ibadah kami, penyembahan kami menjadi seperti korban Habel yang diindahkan oleh-Mu ya Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah kami menjadi saksi-saksi seperti saksi-saksi iman yang dilukiskan dalam Ibrani 11. Semuanya karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.